Assalamualaikum semuanya. Cuman modal 60 ribuan aja kalian bisa buat ati ampela crispy sebanyak ini. Ini tuh jadinya 56 piece ya. Kalau kalian bisa motongnya lebih rapi lagi, lebih sesuai, pasti hasilnya lebih banyak dari ini. Ini tuh dijual 2 ribuan udah untung banget. Apalagi ini tuh rasanya enak. Ini tuh bener-bener ati ayam atau ampelanya tuh gede banget. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton video ini sampai habis. Aku bakalan kasih tahu cara potong ati ayamnya ya, biar bisa jual 2000. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 1 kilo hati ayam ampela. Maksud aku hati ampela ayam gitu loh teman-teman, kebalik itu tadi, sorry ya. Dan ini kita langsung aja ambil hati ampela kayak gini. Ini tuh masih fresh ya teman-teman ya. Tuh. Ini sebelum dipotong-potong, kalau bisa udah dicuci bersih dulu. Dan ini aku bakalan pisahin ati sama ampelanya. Tuh. Ini ampelanya kayak gini. Kalau emang gede banget ya teman-teman ya, kalau bisa dibagi 4. Cuman kemarin itu aku nggak nyadar kalau ini tuh gede banget. Jadi aku cuman bagi 2 aja. Dibagi 2 aja jadinya udah banyak banget, apalagi kalau ini dibagi 4 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman recook ini ditimbang-timbang lagi lah ya. Kalau emang masih kegedean bisa dipotong sesuai selera kalian. Dan ini untuk atinya juga sama ya. Ini aku belah dulu jadi 2 kayak gini, dan aku bakalan belah jadi 2 lagi. Jadi untuk ati ayamnya ini aku belahnya jadi 4 ya teman-teman ya. Tapi kalau atinya tuh lebih gede dari ini, biasanya aku potongnya jadi 3. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, kurang lebih seperti ini aja. Ini kita langsung aja taruh di dalam baskom, dan kita lanjut potong-potong yang belum dipotong. Caranya masih sama. Dan ini untuk jantungnya, karena aku pas beli ini tuh gede banget, jantungnya ini aku belah 2 kayak gini ya teman-teman ya. Tuh ini tuh cocok banget sih dijual 2000. Soalnya ini atinya tuh maksud aku jantung ayamnya tuh gede banget. Ini aku belah dan aku lebarin kayak gini tuh. Ini lumayan gede kan? Dan kita lanjut potong-potong lagi. Pokoknya kalau nemu hati ayam yang ukurannya agak gede gitu, bisa dibelah 3. Kalau udah selesai dipotong-potong, ini aku bakalan hitung ulang ya, karena kemarin itu ampelanya tuh rata aku bagi 2 teman-teman. Jadi ini tuh jadinya cuma 56. Kalau teman-teman ati ampela, maksud aku ampelanya itu dibagi 4, insya Allah jadinya lebih banyak ya. Kenapa aku saranin dibagi 4? Soalnya pas aku bagi 2 aja nih, kayak jomplang gitu loh teman-teman. Ati ayamnya tuh lumayan kecil gitu kan. Pas bagian ati ampelanya itu setelah digoreng gede banget, kayak nggak wajar sih kalau dijual harga 2000. Ini aku ngitungnya nggak aku sensor. Kalau teman-teman bisa ngitung, hitung aja sendiri ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya, emang hasilnya tuh sebanyak itu. Bahkan aku ngeklaim ini tuh bisa lebih banyak lagi kalau teman-teman tuh bisa nyesuaiin gedenya gitu loh. Cuman karena aku tuh baru pertama kali motong, jadi kayak besar kecil tuh wajar ya. Apalagi ini tuh dijual harga 2000, menurut aku potongan terkecil pun masih wajar karena harganya tuh cuma 2000. Zaman sekarang 2000 tuh dapat apa sih teman-teman? Coba dong komen di bawah. Sekarang aja parkir bahkan ada yang 3000 loh, parkir motor loh itu. Ini udah selesai aku hitung. Kalau teman-teman masih geli boleh dicuci. Jadi aku tim geli, jadi ini aku cuci dulu sebelum aku olah. Dan ini udah selesai aku cuci. Kalau udah dicuci, kita langsung aja kasih perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kebetulan aku ada dikasih jeruk lemon gitu kan sama ipar, jadi ini gratis ya teman-teman ya. Ini aku kasih jeruk lemon secukupnya aja biar dia tuh keset dan gak bau amis. Sebenarnya banyak orang kadang di skip ya teman-teman ya. Ini cuman kebetulan ada aja aku pakai. Kalau nggak ada biasanya juga nggak aku pakein gitu loh. Ini kita aduk sampai merata.
Kalau udah merata, kita langsung aja bumbuin pakai bumbu marinasi ya. Ini untuk bumbu marinasinya aku pakai sajiku ayam goreng. Aku lupa kemarin ini harganya berapa, nanti aku bakalan cari tahu dulu deh. Ini lupa teman-teman, seriusan aku lupa ini harganya berapa. Ini aku kasih 1 bungkus. Kalau teman-teman pengen rasanya tuh lebih kuat, lebih asin gitu, boleh ditambahin 1 bungkus royco ayam ya. Setelah itu kita langsung aja marinasi. Kalau bisa dimarinasi seharian gitu biar rasanya tuh merasuk-rasuk ke dalam gitu loh. Soalnya ini kemarin aku marinasi kurang lebih 3 jam, bumbunya tuh kurang meresap gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen rasanya lebih gurih, lebih ada rasa gitu lah pokoknya, boleh ditambahin royco. Soalnya kalau cuman pakai sajiku ayam goreng ini tadi, menurut aku rasanya masih belum keluar gitu loh. Jadi ini kita marinasi. Sambil nunggu marinasi, kita siapin tepung karinya. Di sini aku udah siapin baskom gede. Aku bakalan masukin 1 bungkus tepung terigu. Kalau bisa tepung terigunya yang lencana merah ya. Selain harganya murah, menurut aku lebih crispy. Lanjut, jangan lupa ditambahin perasa atau campuran lain, yaitu 1 bungkus royco. Terus di sini ada ladaku, aku pakai yang ukuran 100 gram. Please jangan beli yang ini teman-teman, menurut aku kayak lebih mahal bungkusnya sih. Lebih baik yang gede itu aja, lebih murah. Terus di sini aku ada vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Terus di sini aku ada baking powder. Untuk baking powdernya nggak harus seperti yang aku punya ini, karena aku nggak ada yang normal, jadi aku pakai yang double acting gitu. Pakainya seuprit aja karena aku takut nanti busanya banyak kalau kebanyakan pakai baking powder. Dan di sini untuk garamnya bisa pakai 1 atau 2 sendok teh. Aku pakai 2 sendok teh ya. Dan kalau bumbunya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Ingat teman-teman, kalau teman-teman pengen pengeluarannya lebih tipis, bisa pakai tepungnya tuh yang lencana merah, yang warnanya merah, pokoknya bungkusnya warna merah. Rekomendasinya ada di deskripsi, kalian bisa langsung aja cek di sana. Menurut aku itu tuh kalau dibuat goreng-gorengan lebih crispy gitu loh. Soalnya pas aku recook ini, menurut aku lebih agak sedikit lebih keras gitu loh kalau pakai yang tepung terigu yang biru ini. Kalau menurut teman-teman ini tuh tepungnya udah tercampur rata, kita bisa langsung aja siap eksekusi ya. Ini tuh aku udah cukup sih marinasinya, kurang lebih 3 jaman gitu. Dan kita langsung aja celupin beberapa. Jadi kalau bisa kita tuh ngadonnya tuh sekali goreng gitu loh, biar si ayamnya tuh nggak keras. Jadi kalau bisa selesai diadon tuh langsung dicemplungin gitu loh, langsung digoreng. Jadi nggak nunggu lama-lama. Soalnya kalau nunggu lama-lama tepungnya nanti bisa bantet dan itu hasilnya bakalan keras banget sih. Jadi makanya kalau kita ngadonin ini, kalau bisa disesuaikan lagi sama penggorengan kita. Kalau penggorengan kita kecil ya kita ngadoninnya kecil-kecil aja atau sedikit-sedikit aja. Di sini aku udah siapin 1 liter air dan saringan. Jadi kita langsung aja celupin air. Ini air biasa, nggak aku tambahin apa-apa. Kalau teman-teman mau ditambahin 1 butir telur di airnya itu juga boleh. Cuman di sini aku nggak pakai telur ya, jadi cukup air aja. Ini kalau atinya udah masuk di saringan kayak gini, kita langsung aja celupin kayak gini ya. Setelah dicelupin, kita langsung aja tiriskan. Sebentar aja nirisinnya. Setelah itu kita langsung aja masukin lagi ke dalam tepung kering kayak gini. Sorry banget ya, ini agak ribet sih, mejaku kecil teman-teman, baskom aku gede banget. Ini kita langsung aja celupin dan kita agak sedikit cubit gitu loh teman-teman. Walaupun nggak pakai 2 tangan nggak masalah sih sebenarnya. Cuman tangan kita harus sedikit cubit biar dia tuh kruwel-kruwel gitu loh teman-teman. Jadi crispy-nya keluar. Dan kalau menurut teman-teman kurang tebel, kita langsung aja celupin ke dalam air lagi. Jadi ini aku celupnya 2 kali ya biar si tepungnya tebel. Untuk 1 kilo ati ayam butuh 1 kilo tepung terigu, jadi 1:1 gitu loh teman-teman. Jadi ini nanti tepungnya tuh pun sisa sedikit banget sih, nggak terlalu banyak. Kita pastiin ayamnya bener-bener kerendam. Kalau udah kerendam kita langsung aja angkat dan kita celupin lagi ke dalam
tepung keringnya, dan kita cubit sambil dicubit ya teman-teman ya, biar kriwilnya keluar. Sambil kita ngadonin ini jangan lupa kita panasin minyak goreng. Jadi setelah kita udah selesai ngadon, kita langsung aja siap goreng gitu loh, jadi nggak nunggu beberapa detik ataupun menit, soalnya kalau terlalu lama dia nanti tuh bantet teman-teman. Dan dipastiin lagi sebelum kita masukin ayamnya, minyaknya tuh harus bener-bener panas. Dan ini udah selesai ya, kurang lebih bentukannya kayak gini. Ini langsung aja kita goreng. Ini kita tes dulu dan ternyata minyaknya udah panas, jadi kita langsung aja masukin ya. Untuk apinya aku pakai api gede teman-teman. Kalau teman-teman nanya, kak goreng atinya meledak nggak? Karena tadi sebelum aku kasih tepung kayak gini udah dipotong-potong di awal ya teman-teman ya. Insya Allah atinya nggak bakalan meledak. Soalnya ati itu kan rawan meledak ya. Jadi kalau teman-teman nanya ini meledak nggak, insya Allah nggak ya teman-teman ya. Soalnya di awal tadi kan udah dipotong-potong. Jadi kalau teman-teman pengen goreng ati nggak meledak, atinya tuh ditusuk-tusuk dulu gitu loh, biar dia tuh nggak nyiptain gelembung. Ini kita goreng secukupnya aja sesuai kapasitas penggorengannya ya. Kalau bisa pakai minyaknya yang banyak, jadi ayamnya benar-benar kerendam. Dan pas ngegoreng ini, setelah dicelupin atau setelah dimasukin, jangan langsung diaduk. Kita tunggu beberapa saat dulu baru diaduk. Kita tunggu tepungnya tuh ngeset dulu gitu loh teman-teman. Setelah tepungnya keras ngeset, baru deh kita aduk. Jadi kalau awal-awal kayak gini, kalau bisa jangan diaduk dulu. Ini aku ngegorengnya agak full ya teman-teman ya, karena minyak aku juga full. Pokoknya selagi ayamnya kerendam kita masukin aja terus. Ini setelah beberapa saat aku nggak berani ngaduk, ini sesekali diaduk nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pokoknya dipasin lagi, setelah dimasukin jangan langsung diaduk, ditunggu beberapa saat ya. Tuh ini udah mulai ngeset gitu, udah kecoklatan, baru deh dibalik-balik tipis-tipis aja sih. Sebenarnya nggak terlalu dibalik-balik juga nggak apa-apa, karena ngelihat minyaknya juga banyak kan ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau ngegoreng kayak gini terus minyaknya banyak, nggak perlu khawatir gampang gosong sih. Kita goreng warnanya sampai kuning kecoklatan aja, pokoknya sampai dia tuh bener-bener matang atau crispy. Ini kemarin aku menitin 13 menit ya, jadi kalau teman-teman pengen sesuai sama rata gitu matangnya ya, ini aku menitin 13 menit gitu loh, pakai api gede ya teman-teman ya. Dengan sambil aku balik sesekali. Terus setelah 13 menit kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau minyaknya terlalu kotor boleh disaring dulu, disaring tipis-tipis. Dan ini dia hasilnya, super banyak banget. Harusnya di sini tuh aku kasih perbedaan ati sama ampelannya ya teman-teman ya. Soalnya ati sama ampelannya tuh ukurannya bener-bener jomplang banget. Atinya tuh di video udah gede banget ya, tapi ampelannya tuh jauh lebih gede. Tapi tanpa berlama-lama ini aku langsung aja tunjukin ya. Sebenarnya aku tuh pengennya tuh buat yang ati aja, terus ampelannya kemana kalau nggak dimasak sekalian. Jadi ini kita tunjukin yang atinya aja ya. Ini hati ayam gitu loh teman-teman. 2000 dapat segede ini udah masya Allah banget nggak sih? Apalagi ini tuh full ampela ya, maksud aku full ati ya, nggak ada full tepung. Jadi ini tepungnya menurut aku masih tipis gitu loh, nggak bener-bener kayak kita jualan tepung gitu. Sebelum dimakan jangan lupa dicocolin ke dalam saus encer. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luarnya tuh crispy banget dan ati ayamnya tuh mateng tapi dia lembut banget gitu loh teman-teman. Soalnya kalau direbus dulu kan ati ayam tuh keras kan, ini tuh super lembut. Kalau ini tuh pakai tepung yang lencana merah pasti jauh lebih crispy sih. Buat kalian yang penasaran jangan lupa dicobain. Buat yang udah nyobain jangan lupa komen di bawah, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.